Halo teman-teman, ketemu saya lagi Bastian. Sekarang sudah masuk tahun 2022. Kita sudah belajar atau mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan tahun 2021. Nah, selanjutnya apa yang kita akan lakukan nih untuk tahun 2022, khususnya jika kita masih aktif di kontributor microstock atau Shutterstock. Nah, kali ini saya akan berbagi tips ya. Ada 4 tips yang dijamin sukses jika mengikuti proses ini. Jadi saya akan share terkait dengan teori dan praktek bagaimana kita bisa sukses di Shutterstock maupun microstock lainnya untuk tahun 2022 hingga seterusnya. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat, menginspirasi dan menjadi milestone teman-teman untuk terus produktif baik di Shutterstock maupun microstock lainnya. Oke, terus simak ya. Oke, simak. Yang pertama, jadi semua produk baik foto, video maupun vektor ilustrasi harus sesuai dengan pasar atau market demand. Nomor 1 ini sesuai dengan skala prioritas. Jadi yang pertama, effort kita atau upaya kita untuk create baik foto, video, vektor ilustrasi harus sesuai dengan market atau pasar. Dalam hal ini end user maupun company yang memang menjadi pelanggannya Shutterstock atau microstock itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua atau prioritas kedua adalah secara kualitas baik foto, video, vektor harus tinggi atau bisa dikatakan kualitasnya cukup baik, menengah atau tinggi. Begitu ya teman-teman. Nanti saya bahas seperti apa kualitas. Kemudian prioritas ketiga atau nomor 3 adalah variety atau keragaman. Keragaman produk kita baik foto, video, vektor ilustrasi yang ada di galeri kita. Oke, itu poin yang ketiga. Dan yang keempat adalah tips suksesnya quantity atau jumlah yang banyak, khususnya yang ada di galeri kita. Oke, next kita ikuti 4 prioritas ini kalau kita baca dengan model atau skema yang lain. Nah, ini cara pandang saya bagaimana 4 prioritas tadi menjadi skala prioritas atau effort bagaimana kita bisa memperkaya dan memperbanyak galeri sehingga foto, video maupun vektor ilustrasi kita bisa sesuai dengan kebutuhan buyernya atau kliennya Shutterstock maupun microstock lainnya. Ini model atau cara pandang saya dengan piramida terbalik. Jadi piramida terbalik ini saya bagi menjadi 4 sesuai dengan poin supaya sukses di Shutterstock. Itu rumusnya. Yang pertama adalah ini ya, market demand. Jadi dari piramida terbalik, effort atau upaya kita untuk menciptakan produk baik foto, video maupun vektor sesuai dengan market atau permintaan pasar itu sangat tinggi. Gitu ya. Ini jadi prioritas pertama supaya foto kita laku atau banyak di-download. Yang kedua, ini piramida terbalik, yang pasti kualitinya harus ditingkatkan. Apa saja quality yang menurut saya harus high quality ya. Kemudian piramida yang level ketiga atau layer ketiga tadi variety atau keragaman foto yang ada di galeri kita, foto, video, vektor ilustrasi. Dan yang terakhir adalah quantity. Jadi quantity ini menjadi bagian terkecil di dalam skema piramida terbalik. Tapi bukan berarti ini berdiri sendiri. Ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga piramida ini bisa dijalankan dengan baik. Kemudian quality ya atau foto-foto yang ada di galeri kita itu bisa laku sesuai dengan requirement-nya
Shutterstock maupun microstock lainnya. Prinsipnya sama, microstock maupun Shutterstock. Itu prinsipnya. Nah, lebih dalam lagi akan kita bahas secara detail 4 poin ini. Yang pertama adalah market demand atau pasar. Jadi seperti apa sih market demand atau pasar itu yang memang sesuai atau dibutuhkan oleh konsumen atau kliennya Shutterstock maupun microstock lainnya. Nah, sebelum kita masuk lebih detail lagi, ada beberapa video yang ada di channel saya. Teman-teman bisa lihat di playlist YouTube saya. Setidaknya ada 3 ya. Ada 3 video yang bisa di-explore dan dicek atau dilihat. Yang pertama tutorial step by step ide membuat foto di Shutterstock. Ya, tutorial step by step ideation atau membuat foto sesuai dengan ide yang memang dirilis oleh Shutterstock maupun microstock lainnya. Kemudian yang kedua adalah foto paling dicari di Shutterstock. Ini ada, jadi foto yang paling dicari itu sesuai dengan popular search. Kemudian yang ketiga, tema-tema yang ada di Shutterstock. Shutterstock mengeluarkan tema foto bulanannya. Jadi itu teman-teman 3 video ini bisa teman-teman cari di playlist saya. Oke. Nah, secara spesifik ya, saya akan membahas terkait dengan ide tadi atau bagaimana membuat foto, video maupun vektor ilustrasi yang sesuai dengan market demand atau pasar. Ada 3. Yang pertama adalah dari Shutterstock kita bisa cek apa sih kebutuhan atau tema isu yang dibutuhkan oleh Shutterstock sendiri. Jadi kita bisa lihat di website Shutterstock, kemudian cek di shortlist. Jadi Shutterstock mengeluarkan tema-tema bulanan. Itu ya teman-teman, kalian harus lihat di websitenya. Nanti akan saya jelaskan di mana letaknya atau contohnya. Terus kemudian yang kedua, kita harus bisa melist atau mendata berbagai bentuk event, kejadian, atau hari besar baik di Indonesia maupun dunia ini. Tergantung foto-foto kita ini mau dipasarkan di mana, apakah di level Indonesia, Asia Tenggara, Asia maupun dunia. Seperti itu ya teman-teman. Misalnya di Indonesia, kita harus cek daftar event secara lokal maupun nasional, khususnya nasional selama setahun. Jadi kalender event. Kemudian kejadian-kejadian yang memang peringatan seperti satu kejadian suatu negara gitu ya, peringatan besar hari ulang tahun dan lain sebagainya, hari besar keagamaan gitu ya, cukup banyak, hari besar indigenous people, cukup banyak. Jadi teman-teman harus membuat list atau daftar sepanjang tahun. Jadi daftar event, kejadian, hari besar ini kalau kita cek di Google Calendar atau di Google ya, teman-teman bisa menemukannya. Jadi semua foto bisa dikaitkan dengan 2 poin di sini, poin kedua di sini. Itu teman-teman. Jadi hari besar atau event kejadian nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah freestyle atau gaya bebas. Intinya di poin 1 dan poin 2 ini sudah tertanam atau melekat di benak kita. Jadi setiap kita jalan, setiap kita hunting ya, setiap kita bawa kamera terus kemanapun atau ada ide atau kejadian, kita bisa memotretnya. Tapi sudah terframe di dalam otak kita. Oh, ini frame ini untuk dimasukkan ke microstock atau Shutterstock tema A, tema B, tema C. Freestyle. Jadi apapun genre atau objeknya dan subjeknya kita bisa foto atau bisa kita create dan kita submit di Shutterstock. Ya, setidaknya bisa memperkaya atau memperbanyak galeri kita. Itu ya teman-teman, 3 poin dasar yang memang menjadi hal utama supaya market demand atau pasar dari produk kita, foto,
video maupun vektor ilustrasi bisa diterima oleh klien. Saya akan membahas secara spesifik terkait dengan shortlist yang ada di Shutterstock. Jadi sebenarnya microstock lainnya itu juga hampir sama ya, atau similar dengan yang dirilis oleh Shutterstock. Nah, ini the shortlist. Nah, kalau teman-teman baca the shortlist, our monthly guide to the most requested content. Jadi most requested content. Jadi yang paling banyak dibutuhkan atau dicari. Nah, apa dasar Shutterstock membuat shortlist most requested tadi? Nah, ada 3 poin yang mendasar kenapa Shutterstock membuat shortlist ini. Yang pertama adalah Shutterstock itu kan perusahaan, profit company. Jadi yang pasti atau yang utama adalah mereka membuat shortlist ini untuk meningkatkan revenue atau pendapatan atau klien yang membeli atau subscribe Shutterstock kemudian membeli foto-fotonya. Nah, channel atau bagaimana caranya Shutterstock itu mendapatkan revenue atau pendapatan dari foto, ya dari kontributor, dari kita-kita ini yang menjadi kontributor atau create foto, video maupun vektor ilustrasi dan disubmit. Jadi melalui kontributor. Sebagian besar, mostly revenue stream dari Shutterstock dari kontributor. Kenapa? Sehingga Shutterstock ya harus membuat semacam clue ya, atau isu atau ide bagaimana teman-teman kontributor itu bisa memotret sesuai dengan kebutuhan. Jadi langsung to the point. Ini yang difoto sehingga bisa laku. Shoot what you sell. Jadi foto apa yang bisa dijual, yang kamu jual gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadi kenapa bikin shortlist most requested? Karena memang Shutterstock itu punya customer yang beragam, yang sangat banyak. Salah satu customer yang memang menjadi revenue stream atau revenue income terbesar dari Shutterstock itu adalah pelanggan, bisa perusahaan contohnya. Jadi perusahaan yang memang butuh foto-foto secara spesifik tiap tahun. Jadi ini pelanggan-pelanggan khusus yang memang menaruh uangnya bukan hanya bulanan tapi tahunan. Jadi taruh uang, mereka akan beli foto-foto yang secara rutin mereka butuhkan untuk iklan gitu kan, untuk kalender atau untuk proyek-proyek khusus seperti itu. Jadi pelanggan-pelanggan khusus termasuk juga pelanggan atau subscriber perorangan. Itu kenapa alasan Shutterstock membuat shortlist most requested tadi. Alasan yang ketiga adalah dari konsumen tadi ya, mereka akhirnya bisa menentukan tema seperti apa sih yang akan menjadi tren, kemudian proyeksi permintaan global ke depannya dari data-data yang sudah masuk, data time series ke belakang ya. Jadi mereka bisa analisis dan juga menanyakan ke konsumen langsung kayak gitu. Jadi ini satu poin penting atau value proposisi yang diberikan oleh Shutterstock kepada kontributornya. Jadi mempermudah kontributor untuk strict to the point membuat produk yang memang dibutuhkan oleh market. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat nih shortlist seperti apa saja sih yang ada di Shutterstock. Tema-temanya seperti apa? Kita lihat. Untuk melihat di mana shortlist, kita buka shutterstock.com websitenya ya. Kita lihat ke bawah. Nih ada di bagian bawah. Ya teman-teman, kita masuk Shutterstock blog ya. Kita masuk blognya. Nah ini blognya Color Trends 2022. Nah bulan Januari kalau tidak salah color trendsnya itu hijau. Nah ini kalian bisa lihat di sini. Kemudian shortlistnya ada di bawah ya, for contributors, sell your content, the shortlist, mobile app. Nah ini shortlist, kita klik. Nah di shortlist kita bisa lihat nih shortlist bulan Januari ya, kemudian ini sekarang ini bulan Januari, kemudian saat ini di bulan Januari
Shutterstock juga merilis shortlist untuk bulan Februari ya. Ini ada. Nah, kita cek dulu yang bulan Januari. Bulan Januari ini tema-temanya most requested in January, New Year's resolution, itu pasti ya, aktivitas tahun baru gitu ya. Cukup banyak ini, ada penjelasannya di sini. Kemudian juga diverse mature couples, jadi foto-foto people, termasuk juga interracial, LGBTQ ya, portrait diverse couple dan lain sebagainya. All things green, segala sesuatu atau semua yang terkait dengan warna hijau ya, green. Sustainable seperti itu juga masuk tema ya, green economic, environment. Kemudian ada juga yang diminta salute to service, ini ke army ya, jadi ini mungkin perayaan di Amerika ya. Nah itu kemudian kalau dicek most requested in Februari, sekarang Januari, awal Januari sudah merilis ya requested atau shortlist untuk Februari. Jadi memang cepat ya. Ini tema-tema shortlist ini memang tema yang spesifik di tiap bulan, juga bisa berulang ya, tapi relatif lebih spesifik. Jadi tiap tahun pun juga beda. Meskipun sekarang masih pandemik juga kebutuhan foto-foto tentang pandemik itu juga masih banyak ya. User generated aesthetic itu beberapa fotonya, off to college, jadi work from home ya, persiapan untuk sekolah gitu ya, persiapan pembelajaran tatap muka. Nah, ini bisa editorial maupun menggunakan model rilis ya. Accidents happen. Nah, seperti ini kan ini sangat spesifik nih. Life is full of accident, big and small. Nah, ini all the love. Jadi Februari ada Valentine Day. Jadi event tahunan internasional itu kan ada Valentine Day. Ya, warna-warna pink gitu ya, atau jingga, terus pasangan, dan banyak lagi. Teman-teman bisa explore itu. Ini shortlist Februari sudah keluar. Nah, kita juga bisa melihat nih shortlist tahun yang lalu atau bulan sebelumnya di websitenya, di blognya. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi belajar melihat data atau shortlist yang sudah lewat. Itu teman-teman kita bisa explore dan mudah-mudahan belanja mata atau scanning ya kalau bahasa saya, atau melihat informasi yang memang sudah diriset oleh Shutterstock dan kemudian dirilis, itu akan membantu kita untuk create baik foto, video, footage maupun vektor ilustrasi. Oke teman-teman, kita lanjut kepada tips nomor 2, yaitu quality. Yang kedua adalah quality atau kualitas. Jadi secara spesifik saya akan bicara mengenai kualitas ini adalah kualitas foto atau image. Nah, secara teknis teman-teman tahu ya, rumus segitiga exposure. Jadi ini harus menjadi dasar atau basic untuk kita semua kalau kita memang menekuni di dunia fotografi, khususnya untuk menjadi kontributor Shutterstock maupun microstock lainnya, sehingga foto kita berkualitas. Apa saja segitiga exposure itu? Nah, segitiga exposure itu terdiri dari ISO ya, pencahayaan, kemudian shutter speed, bagaimana kita mengatur speed untuk objek-objek tertentu ya, foto-foto yang memang mengandung unsur kecepatan gitu ya, kita mau mengatur lambat atau cepat, itu ada permainan bagaimana keluar masuk banyaknya cahaya. Dan yang terakhir adalah aperture bukaan. Jadi 3 kombinasi teknis ini harus kita miliki. Ya, kita semua paham ya, gear atau gadget atau kamera kita sudah punya teknologi yang mumpuni, DSLR maupun mirrorless. Jadi semua sudah
uh, di create atau diproduksi dengan high teknologi. Jadi ISO sudah sampai ya 50.000 mungkin 100.000 ya, dan kita bisa mengatur apapun tadi. Tapi intinya dan juga ada fasilitas auto. Jadi semuanya sudah bisa dengan mudah kita pakai ya. Jadi alat apapun sudah sangat mempermudah kita untuk mengambil foto. Tapi ya sebagai fotografer kita harus tahu ya segitiga exposure ini. Jadi kita bisa bereksperimen atau membuat karya dengan berbagai bentuk. Saya kira itu kualitas segitiga exposure menjadi pegangan kita. Nah, selain segitiga exposure ini, ISO, shutter speed, dan aperture, ada beberapa poin yang membuat foto kita itu berkualitas dan diterima oleh Shutterstock. Diterima oleh Shutterstock ini artinya juga bisa menjadi pilihan atau potensi menjadi pilihan konsumen. Teman-teman mungkin banyak yang di-reject fotonya ya. Jadi sekarang ya proses kurasi Shutterstock itu kan kalau tidak salah cukup lama. Tapi 2 hari yang lalu saya cukup cepat ya. Tapi setelah itu ya kembali lagi lama. Mungkin nggak ada 1 jam sudah di hasilnya keluar. Reject maupun approve. Jadi fokus, foto yang fokus yang akurat, yang clear, itu menjadi salah satu syarat foto berkualitas atau foto yang lolos kurasi Shutterstock maupun microstock lainnya. Itu fokus. Kecuali kalau kita memang bikin foto yang blur, yang bokeh. Dari deskripsi ya juga harus beda. Nah, yang kedua, komposisi yang enak dipandang. Jadi orang lihat itu tahu bahwa foto kita ini enak, bagus, komposisinya pas, letak-letaknya pas gitu ya. Jadi poin ini, fokus dan kemudian komposisi yang enak dipandang mata ini juga harus bisa diterima konsumen. Kita posisikan diri kita sebagai konsumen atau calon buyer. Kira-kira kita mau beli atau mau pakai tidak foto kita untuk apapun, untuk kebutuhan apapun, baik iklan, baik untuk media, gitu kan, untuk penelitian, untuk diolah lagi, ya, apapun itu, komersil maupun editorial use only. Jadi cara pandang kita seperti itu. Kita juga posisikan sebagai konsumen atau klien. Bagaimana nih foto kita ini akan dibeli nggak gitu kan? Ya 1-2 atau sangat jarang juga ya foto-foto aneh juga dilaku. Pasti laku juga gitu. Tapi secara umum ya kualitas foto itu bisa diterima oleh khalayak. Jadi ada standarnya. Nah berikutnya yang pasti ini saya masukkan dalam poin quality atau kualitas foto adalah keywording plus deskripsi yang tepat. Jadi kita optimalkan keyword yang unik ya, keyword yang tepat, kemudian deskripsi juga menggambarkan foto kita. Jadi kalau deskripsi tidak sesuai dengan foto kita itu juga di reject ya, tidak diterima oleh Shutterstock. Jadi keterangannya deskripsi atau narasi tidak sesuai dengan fotonya. Nah, ini termasuk 4 kategori foto kualitas. Nah, secara langsung saya akan share ada 4 foto seperti apa sih yang memenuhi foto yang memenuhi aspek quality atau kualitas tadi. Nah, ini contoh foto pertama yang menurut saya memenuhi aspek kualitas tadi. Jadi secara segitiga exposure ya, foto ini cukup jelas ya kan, cukup clear, fokus, kemudian komposisinya juga saya set sedemikian rupa. Jadi ada subjeknya dan ada tenunnya gitu ya, ada kainnya. Jadi ini cukup menarik menurut saya fotonya, dan saya bisa katakan ini foto yang berkualitas. Ini foto saya. Kemudian yang terakhir adalah kita juga harus memberikan
narasi atau deskripsi yang tepat. Ini foto editorial ya. Jadi sesuai dengan ketentuan 5W1H, Maumere Flores Indonesia Januari 2020. Kemudian di deskripsi juga harus menggambarkan keyword itu. Juga harus mengandung keyword selain di kata kunci sendiri. Jadi saya menulis tenun ikat sika, handloom using natural dyes. Natural dyes itu ya juga masuk kata kunci tradisional, women, dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian di kanan ini dari 50 maksimum keyword atau kata kunci, saya mencoba memaksimalkannya. Ada 43 kata kunci. Jadi ini kata kuncinya. Jadi itu teman-teman salah satu contoh foto yang masuk kategori berkualitas menurut saya. Ya, yang foto berikutnya ini foto komersial. Jadi tangan memegang komposisinya memegang kain. Jadi komposisinya cukup menarik, warnanya juga clear, natural ya. Dan fokusnya memang tidak semua fokus, tapi saya ambil depth of field-nya atau point of interest-nya fokus di tangan dan sebagian di kain, yang lainnya blur. Nah, enak dipandang gitu kan, komposisinya cukup menarik ya, dan deskripsi juga saya jelaskan ya. Jadi seamless pattern ya, natural dyes, traditional handloom, kemudian saya maksimalkan keywords 50 kata kunci. Ya, saya maksimalkan. Jadi ada ethnic, decoration, Flores Island, handloom, indigenous people, economic, ya konsep dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa explore tadi. Ini yang contoh foto kedua, teman-teman bisa lihat ya, bisa belajar. Dan yang ketiga ini terkait dengan foto batik yang memang menjadi World Heritage UNESCO untuk batik. Ini milik Indonesia. Kata kuncinya batik Indonesia, Indonesia batik, ya, batik D, tradisional batik, ya, UNESCO World Heritage. Ini juga saya maksimalkan keywordnya 50, dan kalau dilihat dari sisi komposisi cukup menarik ya. Subjeknya ibu-ibu sedang membatik ya. Ini batiknya juga kelihatan motifnya seperti itu, dan di belakang juga blur. Jadi point of interest-nya atau depth of field-nya juga cukup kelihatan. Jadi ada dimensinya. Warnanya senada ya. Jadi komposisi warna juga mempengaruhi. Dan foto ini juga banyak laku di-download ya, khususnya ketika ada Hari Batik Indonesia di bulan Oktober kalau tidak salah. Jadi ini yang foto keempat, ini foto menggunakan model release. Kalau teman-teman lihat ini, release information, sign model release on file with Shutterstock. Jadi ini foto ketika pandemik ya. Komposisi ketajaman, saya ambil ketajaman di sini di depan, foreground-nya blur. Terus kemudian kata kuncinya Muslim woman wearing hijab using double white surgical face mask, isolated gitu kan, sunbathing, kemudian COVID-19, coronavirus, pandemic, dan lain, face mask dan lain sebagainya. Face mask dan lain sebagainya. Yaitu ini juga saya maksimalkan kata kuncinya. Itu teman-teman 4 contoh foto saya yang menurut saya masuk dalam aspek poin 2, yaitu kualitas. Bagaimana membuat foto yang berkualitas sehingga diterima atau di accept kurasinya oleh Shutterstock dan laku dibeli oleh klien atau konsumen. Itu poin 2. Nah, yang ketiga, aspek supaya kita bisa sukses di Shutterstock atau microstock lainnya, yaitu variety atau keragaman foto, video maupun vektor ilustrasi di galeri. Jadi keragamannya semakin beragam, ya semakin tinggi potensi orang mencari foto kita, mencari apapun ya, sesuai dengan kategori. Yang pertama, bermacam-macam kategori. Kalau di Shutterstock itu ada 26 kategori. Teman-teman waktu upload foto, kemudian setelah mengisi
editorial atau komersial, mengisi deskripsi, di bawahnya harus memilih minimal 1 kategori, maksimalkan 2 kategori. Nah, di situ kalau lihat ya, dicek, itu ada 26. Ada abstract, animal, arts, background atau tekstur, beauty atau fashion, building, education, industrial, interior, nature, ya, object, dan lain sebagainya. People, religion. Jadi cukup banyak. Foto travel ya, foto travel tentang alam, tentang ada people juga. Kita bisa masukin nature, kemudian people gitu ya. Jadi setidaknya 1, tapi kalau bisa 2, pilih 2 kategori. Jadi macam-macam foto berdasarkan kategori. Itu variety atau keragaman di galeri. Kemudian variety atau keragaman di galeri itu foto bisa berbentuk 2 ya, portrait dan landscape. Jadi hanya itu foto yang memang diterima, tapi saya coba memasukkan foto panoramik ya, diterima. Jadi portrait, landscape, tapi bentuknya panoramik. Itu diterima. Jadi saat ketika memoto, kita setidaknya ambil 2 bentuk, portrait dan landscape. Vertikal atau horizontal, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian satu tema bisa beberapa angle. Jadi misalnya tema memotret pandemik atau makanan gitu ya, atau food photography. Jangan hanya satu angle gitu ya, tapi bisa beberapa angle. Artinya kita harus menghindari similarity atau kemiripan. Jadi fotonya bisa portrait, landscape, terus aksesorisnya ditambah atau dikurangi. Kalau ada people ya sudut, angle dan lain sebagainya, dan kemudian mungkin kalau ada aksesoris juga bisa ditambah kurang. Jadi bisa beberapa angle. Misalnya satu topik bisa memasukkan 5 sampai 10 gitu ya. 10 foto yang berbeda. Meskipun nanti narasinya atau deskripsinya sama, tidak masalah gitu. Itu teman-teman. Kemudian yang keempat, kita bisa memasukkan beberapa foto, vektor, atau variety di galeri kita itu sesuai dengan editorial, komersial, ya, dan juga yang pakai model rilis. Model rilis biasanya kalau kita punya ya masuk komersial. Jadi itu. Kalau tidak ada model rilis misalnya di publik ya, atau street fotografi ya, atau orangnya banyak ya kita masukkan editorial gitu ya. Itu teman-teman, sehingga variety keragaman di galeri cukup banyak. Dan yang terakhir adalah foto. Kita bukan hanya masukin foto atau image, tapi vektor ilustrasi, video atau footage. Video atau footage pun juga bisa beragam ya, kita ambil beberapa angle. Nah, sekali kita masukin footage, kemudian footage atau video tadi laku ya, itu cukup besar, cukup signifikan ya revenue-nya. Itu teman-teman poin ketiga, bagaimana kita supaya sukses di Shutterstock atau Microstock. Yang poin 3 yaitu variety atau keragaman di galeri. Yang keempat dan yang terakhir adalah quantity. Quantity ini jumlah yang terus-menerus atau bertambah di galeri kita. Jadi model bisnis Microstock itu atau Shutterstock adalah semakin banyak produk atau foto, video, vektor ilustrasi yang ada di galeri kita, itu semakin tinggi peluang untuk dibeli atau di-download. Jadi rumusnya begitu. Jadi memang karena Microstock kecil ya pembayarannya, tapi dikalikan secara number, jumlah. Nah, jangan khawatir. Sebenarnya kalau teman-teman konsisten upload, secara otomatis jumlah foto di galeri kita akan meningkat. Ya. Tapi teman-teman harus punya target ya. Kira-kira berapa minimal upload, mungkin mingguan, bulanan, dan tahunan. Artinya kalau foto kita sudah mencapai puluhan ribu ya, bahkan ratusan ribu ya, sudah dijamin sekian persen dari foto kita itu akan laku, jadi akan di-download. Dan yang pasti tujuan kita kan setiap bulan bisa payout. Apakah setting minimal
35 US dollar per month ya, atau bisa lebih. Saya kira itu teman-teman, jadi otomatis ya. Nah, poin 1, 2, 3, 4 ini memang selaras. Dan yang terakhir sebagai closing, ini metode atau bagaimana kita mempermudah cara pandang atau strategi untuk ya setidaknya bisa sukses di Shutterstock maupun microstock lainnya. Jadi dengan rumus piramida terbalik tadi. Jadi kita siapkan atau menambah segala informasi terkait dengan market demand atau pasarnya produk kita, foto, video, atau vektor ilustrasi yang mau kita create ya. Dan kita harus banyak referensi seperti apa sih tren dan shortlistnya kalau di Shutterstock. Kemudian secara paralel juga kita harus banyak berlatih ya. Triangle exposure tadi harus terus-menerus diulang ya, secara repetasi. Jadi kita coba foto, kalau ada gagal kita coba lagi. Jadi begitu berulang. Ya itu untuk melatih ya sebenarnya. Dan menciptakan produk yang berkualitas. Kemudian variety, saya kira keragaman, dan yang terakhir adalah quantity. Ini satu kesatuan yang memang menjadi rumus supaya kita bisa sukses di dalam dunia microstock. Dan model ini sebenarnya juga bisa untuk sektor yang lainnya. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan kuliah atau ya sharing ya terkait dengan Shutterstock atau microstock, tipsnya supaya kita bisa dengan smart ya, dengan cerdas create apapun itu dan tetap produktif. Saya kira itu teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, terus produktif, konsisten adalah kunci. Peace.